Halo teman-teman, saya Eda Sidaputra dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui BTP. BTP yang saya ambil yaitu Acesufam K. Sebelum saya menjelaskan apa itu Acesufam, kita harus tahu apa itu BTP. Teman-teman tahu nggak apa kepanjangan dari BTP? Ya, benar sekali, BTP adalah bahan tambahan pangan. BTP adalah bahan kimia atau bahan alami yang sengaja ditambahkan pada makanan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh sifat tertentu pada makanan yang diinginkan. Di Indonesia, penggunaan BTP diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Acesufam K atau Acesufam potasium adalah pemanis buatan yang diizinkan di Indonesia dan sering ditambahkan pada produk pangan. Acesufam K adalah senyawa kimia yang tidak dimetabolisme oleh tubuh sehingga mendapatkan reputasinya sebagai pemanis bebas kalori atau bebas lemak. Tujuan dari Acesufam K untuk mengganti gula bebas kalori, dan Acesufam K ini memiliki fungsi untuk membuat makanan atau minuman menjadi berasa manis. Acesufam K memiliki rumus kimia adalah C4H4KNO4S dan berat molekulnya 201,24 gram per mol. Senyawa ini berbentuk tepung kristal berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, dan berasa manis. Tingkat rasa manis Acesufam K relatif 200 kali tingkat kemanisan sukrosa, tetapi tidak berkalori. Acesufam K memiliki keunggulan dibandingkan dengan pemanis lainnya, mengakibatkan pemanis buatan ini mulai diminati penggunaannya di Indonesia sebagai pemanis pada protein shake, soft drink, permen karet, dan minuman berenergi serta industri pangan lainnya yang membutuhkan pemanis buatan. Kelebihan dari Acesufam K yaitu relatif stabil dibandingkan jenis pemanis lainnya, memiliki rasa manis 200 dari gula, mudah larut, memiliki harga yang terjangkau, merupakan pemanis yang rendah kalori, dan diakui lebih dari 200 studi yang mendukung keamanan dari Acesufam K ini. Untuk seseorang yang menderita penyakit pelektonuria, disarankan untuk tidak mengonsumsi pemanis ini karena dapat menyebabkan risiko penurunan fungsi otak. Apabila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit kanker. Sehingga diperlukan alternatif pemanis alami yang memiliki nilai kalori yang rendah dan tidak mempunyai efek samping. Mempunyai efek teratogenik, mutagenik, atau karsinogenik, tidak dapat dicerna, bersifat non-glikemik dan non-kariogenik. Ini merupakan bentuk dari Acesufam K 100 gram. Dan di sini saya akan campurkan dengan air putih. Setelah larut, Acesufam K akan membuat air putih menjadi manis. Tidak seperti gula atau sukrosa, Acesufam K bukan merupakan senyawa karbohidrat, sehingga tidak mengalami proses metabolisme ataupun disimpan di dalam tubuh. Senyawa ini akan diekskresikan oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh bersama urin tanpa mengalami perubahan bentuk. Oleh karena tidak dimetabolisme, maka pemanis buatan ini tidak menyumbang kalori bagi tubuh. Selain itu, karena Acesufam K bukan merupakan karbohidrat, maka penggunaannya pada pangan juga tidak memicu tumbuhnya karies gigi. Pencegahan efek negatif Acesufam K terhadap kesehatan. Yang pertama, bagi penderita diabetes disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi apabila hendak menggunakan pemanis buatan sebagai pengganti gula. Meskipun pemanis buatan umumnya bukan merupakan karbohidrat dan tidak meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, umumnya penggunaan Acesufam K pada produk pangan dikombinasikan dengan pemanis lain, baik pemanis alami maupun pemanis buatan.
Oleh karena pemanis alami masih mengandung kalori, maka sebelum mengonsumsi suatu produk pangan, disarankan memperhatikan komposisi pada label kemasan untuk mengetahui kandungan kalori di dalamnya. Yang ketiga, umumnya BTP merupakan bahan kimia, maka disarankan untuk membatasi konsumsi produk pangan yang mengandung pemanis buatan karena konsumsi yang berlebihan dikhawatirkan dapat menimbulkan efek bagi kesehatan. Oleh karena itu, selalu perhatikan ADI yang tercantum pada label kemasan. Yang keempat, hindari pemberian pangan yang mengandung pemanis buatan bagi anak-anak karena kelompok usia ini masih memerlukan kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, batasi mengonsumsi pemanis buatan pada ibu hamil karena kajian keamanan penggunaan pemanis buatan terhadap kelompok populasi tersebut masih terbatas dan janin memerlukan nutrisi yang mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Di pasaran, Acesufam-K dijual dengan merek Sunet dan Sweet One. Untuk teman-teman yang ingin mengonsumsi pemanis buatan ini, direkomendasi untuk mengonsumsi 15 mg per kilogram berat badan. Untuk teman-teman yang memiliki badan 60 kg, dapat mengonsumsi 23 saset kecil Acesufam per hari. Di Indonesia, Acesufam dijual dengan harga Rp46.000. Acesufam potasium atau Acesufam-K ditemukan secara tidak sengaja oleh Dr. Carly Klaus, seorang peneliti di Haus AG Frankfurt, Jerman. Dalam penelitiannya untuk mencari material baru pada tahun 1967. Pada awalnya, pembuatan Acesufam potasium atau Acesufam-K ini menggunakan material klorida sebagai zat adiktif sehingga diragukan penggunaannya karena menggunakan bahan kardisogenik. Dalam penelitiannya untuk mendapatkan data keamanan pangan, Acesufam telah diuji dengan beberapa hewan, yaitu tikus dan anjing, sebagai subjek. Dari pengujian tersebut, hasilnya Acesufam tidak dianggap sebagai zat karsigonik, mutagenik maupun teragonik. Pemanis tersebut tidak dimetabolisme dalam tubuh hewan tersebut dan begitu pula dengan manusia. Maksimum penggunaan Acesufam potasium atau Acesufam-K menurut FAO atau WHO dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tahun 1990 adalah 5 mg per kg berat badan. Nilai tersebut didapatkan dari batas hewan yang tidak mengalami efek apapun dalam penelitian yang telah dilakukan. Regulasi pertama penggunaan Acesufam adalah di UK pada tahun 1983. Setelah mendapatkan persetujuan FAO atau WHO, penggunaannya meningkat di 20 negara lain. Pada tahun 2005, Acesufam-K dengan merek dagang Spelenda telah menguasai lebih dari Pada tahun 2005, Acesufam-K dengan merek dagang Splen telah menggunakan lebih dari 50% pasar pemanis buatan di Amerika Serikat dan menyusul 20% setelahnya.